Boyo kualitas diskusinya itu ditingkatkan gitu ya. Kan Anda tuh itu kan prinsip jurnalistik paling dasar, bukan? Kalau ada yang bilang ini mendung, terus yang itu bilang nggak terang, ya Anda cek aja benernya mana, betul nggak? Gitu aja. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat ya sifat asli dari Anies Baswedan. Di sini ketika Anies Baswedan dimintai oleh media untuk klarifikasi yaitu tentang salah baca, yaitu data pembangunan era Jokowi dan SBY pada waktu itu, Anies Baswedan malah terlihat menguliai para wartawan-wartawan di sini. Memang sih sekarang ini masyarakat sudah cerdas lah dalam menilai sebuah berita, dalam menilai sebuah pidato-pidato. Ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Nah, bahkan kemarin pada saat Anies Baswedan memaparkan data pembangunan SBY dan Presiden Joko Widodo bahkan menuai pro dan kontra. Dan bahkan juga disanggah oleh pihak Kementerian PUPR bahwa Anies Baswedan salah membaca data. Nah, bahkan tidak hanya itu saja, masyarakat pun yang di pedesaan-pedesaan juga ikut membela dari Presiden Joko Widodo yang disebutnya hanya membangun jalan yang hanya beberapa kilometer saja. Nah, tetapi ini ketika dimintai klarifikasi ternyata ya seperti itulah. Anda bisa menilainya sendiri. Seperti ini videonya. Boyo kualitas diskusinya itu ditingkatkan gitu ya. Apa tadi? Boyo kualitas diskusinya itu ditingkatkan gitu ya. Tingkatkan gitu ya. Itu aja. Benar tadi datanya. Salah kemarin. Menurut Anda gimana? Jadi kalau menurut saya gini, ini mendung. Yang satu bilang itu nggak mendung. Anda jangan tanya begitu, Anda lihat datanya. Kalau datanya jelas ya. Kalau saya sendiri sih, saya cenderung percaya dari data pihak Kementerian PUPR ya. Karena apa? BPS pasti akan mencatat data dari Kementerian PUPR. Jadi tidak mungkinlah BPS itu mengukur jalan sendiri kalau tidak dari data Kementerian PUPR. Jadi menurut saya yang valid adalah data dari Kementerian PUPR, yaitu jumlah pembangunan Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo pasti akan tercatat rapi di pihak Kementerian PUPR. Ya, semua pasti akan tercatat mulai dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, Ibu Megawati, Pak Gus Dur, B.J. Habibie dan lain sebagainya pasti tercatat rapi di pihak Kementerian PUPR. Nah, data dari BPS pasti itu mendapatkan data dari pihak Kementerian PUPR. Bahkan ada sebuah video yang menyebut tidak mungkin BPS mengukur jalan sendiri kalau tidak dari data dari Kementerian PUPR. Nah, di sini malah Anies menyebut di sana mendung, di sini mendung, atau di sini mendung, di sana tidak mendung. Jangan tanya ke saya, lihatlah data. Nah, memang sih pada waktu lalu ada menimbulkan dua persepsi, yaitu Anies mengklaim pembangunan di era SBY itu yang sukses lah, yaitu sangat panjang sekali dibanding dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi pihak Kementerian PUPR membantah, yaitu pada saat dulu memang ada pergantian jalan provinsi ke jalan nasional. Nah, jadi seperti itulah akhirnya jalan nasional di era Jokowi meningkat pesat, yaitu hampir 11.000 kilometer. Jadi, menurut pihak Kementerian PUPR, Anies salah baca data dari BPS. Tetapi ketika dikonfirmasi atau dimintai oleh media untuk klarifikasi, ternyata jawabannya sungguh di luar dugaan. Suara. Suara kamu cek yang benar siapa, bukan tanya gitu. Ya kan? Kan Anda tuh itu kan prinsip jurnalistik paling dasar, bukan? Kalau ada yang bilang ini mendung, terus yang itu bilang nggak terang, ya Anda cek aja benernya mana, betul nggak? Gitu aja. Ya, menurut saya lucu sekali sih. Ya, seharusnya kan membaca data itu yang lengkap ya. Memang Presiden SBY membangun bertambah ribuan kilometer karena ada limpahan lah, yaitu dulunya jalan provinsi, sekarang jalan nasional. Seharusnya baca data yang lengkap. Jadi tidak seperti ini, seolah-olah Presiden Joko Widodo tidak kerja dengan hutang yang seperti itu. Tetapi masyarakat saat ini merasakan pembangunan atau dampak pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan pada saat itu juga membela dari Presiden Joko Widodo tentang pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan di desa. Bahkan juga di jalan persawahan juga tidak tanggung-tanggung lagi, bahkan juga dicor.
Bahkan juga saat ini ketika banyak keluhan warga tentang jalan rusak, Presiden Joko Widodo menerbitkan impres tentang memperbaikan jalan-jalan rusak di seluruh Indonesia dan bahkan juga menggelontorkan dana yang tidak tanggung-tanggung mencapai 32 triliun. Nah, itu bentuk apa? Bentuk keperpihakan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Tetapi di sini semua yang dilakukan Presiden Joko Widodo seolah-olah ambiar gara-gara Anies mengklaim Presiden Joko Widodo hanya membangun ratusan kilometer jalan nasional. Menurut saya sungguh lucu sekali. Nah, tetapi kita balikan lagi kepada masyarakat lah, karena masyarakat saat ini juga sudah cerdas dalam menilai sebuah berita, dan bahkan juga masyarakat saat ini juga bisa merasakan jalan-jalan semakin membaik, jalan-jalan juga semakin lebar, dan perbaikannya jalan pun tidak tanggung-tanggung, yaitu melalui pengecoran. Ya, tidak tanggung-tanggung dan bahkan juga pasti awet lah untuk 5-10 tahun ke depan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Herianto. Bagaimana pendapat teman-teman melihat gayanya? Lempar batu sembunyi muka, bukan tangan lagi. Di sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Wah, tingkat dewa ini mah, nggak ada orang yang sudah jelas salah tapi bisa menyanggah santai itu. Bisa berekspresi riang gembira seolah dengan membahas film Phase 10. Hahaha. Capres antara ditanya dengan jawaban buat orang pusing. Seharusnya sebagai capres harus meneliti data yang akan disampaikan. Katrok ngelesnya, rada emosi dia kelihatan, cengengesan nutupi malu. Nah, bahkan juga tidak hanya itu saja loh, lempar batu sembunyi tangan. Di sini juga Anies Baswedan pernah, yaitu bahkan disenggol oleh Giring Niji. Di sini Anies hanya lempar kesalahan pada kiriman banjir. Nah, pada waktu itu juga ketika banjir, Anies Baswedan bukannya berbenah untuk menangani banjir, malah menyalahkan banjir kiriman. Di sini juga tidak hanya itu saja, yaitu bahkan ada rekam jejak Anies, yaitu sambil pose Anies lempar ke bawahan soal polemik rekomendasi TACB. Dan tidak hanya itu saja, di sini juga ada berita Prasetyo minta Anies jangan lempar kesalahan terus-menerus. Ya memang sukanya itu lempar kesalahan ya. Ya seperti ini malah melemparkan ke media, seolah-olah medianya yang menurut Capres Anies salah. Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan melempar kesalahan sistem e-budgeting. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan melempar kesalahan sistem e-budgeting. Teliti terlebih dahulu penyusunan anggar KUA PPAS sebagai dasar RAPBD 2020 sebelum dibahas di DPRD DKI. Nah, bahkan di sini juga Gubernur DKI Anies Baswedan masih tidak mau berkomentar banyak soal surat kepada Mensesnek yang menyebut telah ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya untuk Formula E. Dia bahkan sempat meletakkan jari di depan bibir sebelum menjawab. Nanti Pak Kadis Kebudayaan yang menjelaskan, ucap Anies setelah meletakkan jari di depan bibirnya pada wartawan di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta pada Jumat 14 Februari 2020 yang lalu. Nah, memang sih ketika ditanyai wartawan, menurut saya memang harus jelas lah, data-datanya juga akurat. Nanti ketika dimintai klarifikasi oleh wartawan, jawabannya tidak pasti, maka akan disanggah lah oleh pihak-pihak tertentu yang memahami data-data. Karena memang kita harus benar-benar lah memahami data-data tersebut sebelum dipublikasikan ke publik. Apalagi yang kemarin soal data infrastruktur perbandingan SBY dan Presiden Joko Widodo, menurut saya itu adalah jebakan ya kepada masyarakat awam. Pasti pertanyaannya seperti itu. Wow, Presiden Joko Widodo sudah mempunyai hutang banyak tetapi infrastruktur yang dihasilkan kalah jauh sama Presiden SBY. Pasti pertanyaannya seperti itu. Tetapi untunglah diklarifikasi oleh Kementerian PUPR bahwa Anies Baswedan salah dari data BBS.